Ya, ada pepatah hutang sampai kapanpun harus dibayar. Sama halnya dengan sejumlah negara saat ini yang di masa sulitnya pun atau bahkan sedang menghadapi lilitan utang dari negara China harus tetap membayar utang karena memiliki pinjaman yang sangat banyak. Banyak pula yang menilai kondisi ini juga sebagai jebakan Batman yang dirancang oleh China dengan mengacu pada sejumlah faktor yang dituju oleh Tiongkok. Mengapa hal ini juga bisa terjadi dan siapa saja yang terkena jerat pinjaman utang dari China? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Jebakan Utang China Bikin Merana. Ya, kalau kita perhatikan di sini memang kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi COVID-19 mewabah di hampir seluruh penjuru negeri, tak sedikit negara yang mengalami tumbang perekonomiannya. Begitupun di saat ini ataupun di saat pandemi sudah mereda, juga tak mudah untuk melakukan pemulihan sektor ekonomi terdampak kembali bergerak kencang lagi seperti di masa sebelum pandemi COVID-19. Walau dapat dikatakan tak banyak juga negara yang sudah pulih perekonomiannya, tetapi untuk permasalahan utang atau pinjaman luar negeri tetaplah harus dibayarkan sesuai perjanjian yang ditentukan pada sebelumnya. Seperti halnya juga saat ini juga banyak ekonom menilai negeri Tiongkok China ternyata melakukan strategi jebakan Batman pada tiap pemberian pinjaman utangnya ke beberapa negara di dunia. Maksudnya di sini adalah di mana di saat suatu negara memiliki proyek yang butuh pembiayaan besar ataupun pendanaan besar, China dengan senang hati memberikan pinjaman jangka panjangnya dengan bunga yang sangat kompetitif ataupun masih bisa bersaing begitu. Tapi untuk realita yang ada, beberapa negara justru tak mampu menjalankan proyek secara tepat sehingga proyek menjadi mangkrak dan negara yang meminjam uang pada China pun harus menanggung utang yang besar. Bahkan tanpa diberi restrukturisasi saat keadaan memburuk atau perekonomian negara sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara tersebut salah satunya adalah bisa kita lihat di sini adalah Sri Lanka, di mana melihat kondisi Sri Lanka saat ini dapat dikatakan negara tersebut sedang dilanda krisis dan hal ini juga turut menjalar begitu ke masalah ekonomi hingga politik di Sri Lanka. Mengutip data dari Times of India, saat ini total utang Sri Lanka ke China khususnya juga sudah mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat, di mana kalau kita perhatikan atau sekitar 1/6 dari total utang luar negeri yang dimiliki oleh Sri Lanka. Padahal per Maret 2022 cadangan devisa Sri Lanka tercatat hanya menyentuh 1,72 miliar dolar Amerika Serikat saja, dan juga hal ini membuat Sri Lanka mengalami kehilangan kemampuan untuk membayar utang luar negerinya. Apalagi dari sisi utang luar negerinya, China juga menjadi negara kreditur terbesar negara Sri Lanka. Dan juga memang alih-alih pinjam uang untuk bangun proyek di negaranya, kini juga justru proyeknya mangkrak dan tak memberi manfaat apapun hingga akhirnya Sri Lanka pun terlilit utangnya sendiri terhadap China. Lalu juga selanjutnya ada juga negara Uganda, begitu yang kalau kita lihat di sini memang mengalami nasib yang serupa, di mana kalau diperhatikan juga total utang Uganda dari China dikabarkan juga menyentuh angka 200 juta dolar Amerika Serikat, dan juga dari pinjaman ini diketahui Uganda menggunakan uangnya untuk melakukan pembangunan dari perluasan bandara ataupun bandara NTB yang menjadi bandara internasional satu-satunya yang dimiliki oleh Uganda. Tapi lagi dan lagi karena hantaman ekonomi yang dihadapi oleh Uganda, kini Uganda pun juga kesulitan untuk membayar utangnya pada China dan juga terancam bandara NTB pun diambil alih oleh China. Berbagai upaya untuk melakukan restrukturisasi pinjaman juga sudah dilakukan oleh pemerintah Uganda, namun sejauh ini dikabarkan China menolak untuk memberikan restrukturisasi pinjaman kepada Uganda. Lalu selanjutnya kira-kira negara mana lagi yang kiranya bisa juga ataupun mendapat mimpi buruk terlilit utang dari China dan juga kehilangan tenaga untuk membayarnya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang negara selanjutnya terdapat negara Kenya. Nah, ini juga memang di mana kini Kenya dikabarkan memiliki pinjaman ke China nilainya mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat yang diambil secara bertahap pada waktu itu oleh Kenya. Lalu juga memang diketahui dari dana pinjaman tersebut digunakan oleh Kenya untuk membangun proyek kereta apinya yang membentang dari Mombasa hingga Nairobi. Diketahui juga apabila Kenya tak bisa membayar utang sesuai perjanjian yang ditentukan di awal, China juga tak segan-segan untuk mengambil aset yang dimiliki oleh Kenya. Salah satunya yang memang dipublikasikan begitu oleh Kenya, di mana pelabuhan Mombasa yang menjadi aset paling berharga yang dimiliki oleh
Kayaknya saat ini begitu juga akan diambil alih, namun hingga berita ini dikeluarkan belum ada pernyataan jelas terkait penyitaan pelabuhan Mombasa oleh China karena memang kayaknya tak mampu bayar utang lagi ataupun kehilangan tenaga untuk bayar utang. Lalu selanjutnya masih ada lagi negara yang bernasib sama dengan 3 negara yang tadi saya sebutkan, di mana Maladewa pun juga mengalami nasib yang sama dengan nilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat utangnya terhadap China, di mana juga angkanya tidak kecil dan diketahui digunakan oleh Maladewa untuk membangun jembatan yang menghubungkan pulau ibu kota Male ke pulau Hulu Male, di mana bandara dan juga lahan di sana juga dikabarkan masih luas, masih tersedia banyak di wilayah tersebut. Namun karena hantaman pandemi COVID-19 dan juga Maladewa juga menjadi salah satu negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomiannya, kini Maladewa pun mengalami kesulitan membayar utang pada China. Bahkan menurut hitung-hitungan penerimaan dari negaranya, Maladewa ini juga diproyeksikan tak akan mampu membayar utang China di tahun ini ataupun di tahun 2022 ini, bahkan hingga di tahun depan ataupun di tahun 2023. Nah, ini gimana ya? Bakal diambil alih juga kayaknya semua aset-asetnya di Maladewa. Dan juga bagaimana dengan Indonesia ataupun negeri kita tercinta, apakah juga bernasib sama dengan beberapa negara yang telah dijabarkan tadi? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita memperhatikan ataupun melihat data utang RI terhadap China, di mana terkait Indonesia juga atau negeri yang kita cintai ini sebetulnya perlu hati-hati juga begitu ya dengan pinjaman yang diberi oleh China. Karena memang menurut data sejauh ini China masih menjadi kreditur terbesar RI keempat setelah Amerika, lalu juga Jepang dan juga Singapura. Pada Februari 2022, utang Indonesia dari China juga diketahui sudah menembus angka 20,78 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 0,76% dari bulan sebelumnya. Patut diwaspadai karena bila Anda melihat salah satu proyek besar yang didanai oleh China adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini juga kalau kita lihat begitu ya, Anda melintas menuju Bandung juga belum beroperasi, masih dalam progres pembangunannya dan juga belum rampung dibangun karena memang terkendala berbagai faktor. Dan karena 70% begitu ya saham dari proyek KCIC ini juga dimiliki oleh China, moga saja proyeknya juga cepat rampung dan memberikan manfaat baik dari segi finansial ataupun manfaat infrastruktur untuk negeri kita. Karena kalau mangkrak, apalagi tak memberi manfaat begitu ya pada Indonesia, bisa saja nasib Indonesia juga bakal serupa dengan negara-negara yang juga tadi saya sebutkan terlilit hutang begitu oleh China. Tapi tentu kita tidak berharap seperti itu. Semoga KCIC juga cepat merampungkan proyeknya sesuai dengan target dan Indonesia juga tak kesulitan dalam melakukan pembayaran utang kepada China.